Nyala sama Dukcapil. Kenapa Bapak mau ganti nama? Bagusnya nama Bapak ini. Ini nama pembiruan orang tua, janganlah diganti-ganti. Udahlah Pak, pokoknya nama ini jelek. Tahu-taunya Bapak yang di depannya juga namanya Peter. Ditanya lagi, apa jeleknya punya nama kita? Ini sudah bagus, ini nama kita Peter. Namamu Peter. Jabatan tukang sawah, petani, kepacap. Berarti kita beruntung pakai nama Peter. Apa rupanya alasannya? Begini loh Pak, gara-gara nama itu anak saya lahir, istri saya terbangkan banyak piring, 3 lusin lebih. Kata Bapak yang Dukcapil, kok bini kita kok sama ya? Jangan-jangan bener juga Peter itu piring terbang. Jadi tidaklah mungkin ya seorang Ibrani memberikan nama kepada anaknya dengan nama penjajah, nggak mungkin gitu ya teman ya. Maaf ya, ini cuma bercanda. Lanjut. Oke. Gus, selamat malam. Agama apa? Hindu. Oh, mau diskusi Hindu apa? Di Bali ya, Gus? Apa? Di Bali apa di mana, Gus? Iya di Bali. Di Bali ya, Gus. Ada mungkin yang mau didiskusikan atau ada yang mau ditanyain, Bang? Enggak, cuma Oh, seneng aja kumpul. Nggak bisa tidur. kenapa, Bang? Kena piring terbang? Nggak bisa tidur. Banyak nyamuk. Kayaknya. Bau Banyak menyan. nyamuk Bang. Bau menyan. Bau menyan. Menyan. Iya, di Bali kan orang identik dengan menyan Bang. Iya, Dewa Wisnu lah andalan. Tapi itu dewanya Abang kan. Iyalah. Dewa Wisnu itu kalau di Kristen samanya dengan Yesus. Ya nggak sama lah bang. Beda Bang. Aduh kau Beda. Apanya? Trimurti Kalau dengan Yesus, Trinitas Bang. samanya itu. semua kok kau sama-samakan semua kan Bang, cuma ini. Trimurti dengan Trinitas kan sama. Beda. Lawang Beda, ajaran Bang. Kristen kan dari Inilah orang Hindu juga tadinya. beragama kok sosok tahu dengan agama orang lainnya, ya inilah hasilnya. Beda bang. Bedanya Trimurti dengan Cuma, Trinitas apa? cuma. Dengar dulu. Halo. Dengar dulu. Kalau Dewa Wisnu itu sakti bang. Yesus Kalau juga. Yesus lembek. Beda lah. Bukan, siapa bilang Yesus itu lembek? Coba Mati diulang, bang. coba diulang. Ini Gus Parto dari mana? Hindu dia. Enggak, nanti marah oten. Loh, oten dia bilang. Siapa bilang Yesus Bukan itu Hindu nih, lemah? Gus Parto nih, Islam juga kayaknya nih, rupanya. Gus Parto Hindu Islam. Hindu lah. Islam deh nih. Oh Hindu. Nggak mungkin Islam ngaku Hindu, ada aja. Mustahil. Namanya manusia Bang, bisa juga. Ya tau lah, berarti Yesus manusia bisa hilap juga dia kan? Kenapa nggak mau disamain Wisnu sama Yesus? Iya, padahal sama. Beda lah bang. Kamu kan tahu Sama. sendiri kalau Dewa Wisnu sakti. Iya, Kalau tahu, Yesus apanya juga. ya sakti bang, malah dibunuh itu, digebukin. Tapi dari sana juga Trinitas ini berasal dari Trimurti juga. Enggak ada bedaan, enggak ada. Pokoknya enggak sama bang. Emang Krishna nggak Yunani. pernah dibunuh ya Krishna? Hah? Waktu Mahabharata nggak dibunuh dia? Ya enggak lah. Bunuh. Mana ada, enggak ada. Mana? Oh enggak ya? Ada. Oh. Ada Oh, Kristen dibunuh. Enggak ada bang, dia megang cakra. Mau dibunuh bagaimana? Waktu ribut anak Betawi kemarin, ada yang korban nama Krishna. Gak percaya kan? Ini bahas dewanya Bang, bahas dewanya. Oh dewa. Tapi kalau saya menilai sama aja pun. Ya enggak lah. Krishna itu jelmaan Wisnu. Iya. Nah, Yesus juga jelmaan Bapa. Ya samanya itu. Ya enggak sama lah. Yesus lembek gitu kok mau disamakan. Ya tapi kan usia 30
Usia 30 dia mulai fitness. Kuat dia, keras badannya. Ditombak nggak tembus. Siapa? Iyalah. Yesus. Hah? Yesus ditombak nggak tembus. Dari mana kena paku aja tembus kok ditombak? Yesus Alpha Omega. Ya tanya sama Oten lah, kok tanya sama saya. Tuh Kaleb, gue belain Kaleb, aman. Yesus itu Kaleb itu bangkit salah hari memilih ketiga. mungkin. Krishna nggak bangkit. Yesus bangkit. Yesus bangkit. Yesus enggak Krishna enggak benar Bangkit, Bang. bangkit dari pingsan tapi Yesus bangkit naik ke surga. tuh naik nirwana. Krishna Muhammad gimana? Dari mana Jangan Yesus kau bisa banding. naik? Hmm, Kulitnya aja tembus dibunuh. nah. Nah Muhammad mati diracun. Iya. Hindu mengimani Nabi Muhammad. Hah? Hindu mengimani Nabi Muhammad, Hindu. Enggak, kalau lihat ceritanya Muslim itu ya kayak masuk akal anunya, omongannya. Kalau Oten itu kayak muter-muter itu kalau debat. Ini nggak boleh berpihak nggak boleh berpihak. Enggak. Enggak, Gus Parto nih dia Islam nih Gus Parto. Enggak lihat foto saya apa kamu? Dia menyamar jadi Hindu dia. Murtad itu kalau di Islam nyamar-nyamar gitu. Nggak boleh nyamar kalau di Islam. 100% Kalau di ini Kristen Islam bisa. dia. Aku yakin nih. Kalau yang nyamar-nyamar itu Kalau Hindu dia nggak bisa ngomong seperti itu. Gua itu dia ada tuh. orang Hindu ngomong kayak gitu juga ada gua, cuman ini Kalau di Kristen boleh nyamar gak, Kaleb? Enggak. boleh. Justru itu ajarannya. Nah, 1 Korintus Pokoknya 9 nomor 20. nah. Aku nyimak Bisa. aja ya. Enggak mau ikut. Tapi Anda keliru juga, Bung. Kalau Anda mengatakan Yesus dan Krishna itu beda, keliru itu. Udah lah, Bang. Loh kok beda? Yesus 3 pribadi. Krishna juga sama. Iya, kalau itunya ya sama, Bang. Tapi kalau Nah, itu kekuatannya, kesaktiannya ya beda lah, Bang. Lah, Yesus bangkit dari kematian, dari pingsan. Krishna kagak. Krishna mau ke mana aja bisa lah, Bang. Ya sama dengan Yesus juga begitu. Yesus kan masih sempat mati. Dibunuh ciptanya Iya. sendiri. Ya itu kan cuman acting aja, acting. Mana ada Tuhan kok bisa acting? Nah, itu buktinya hari ketiga dia bangkit dari pingsan. Wah. Makan ikan goreng lagi. Krishna mana ada pernah makan ikan goreng? Ya. Kalah Krishna itu. Krishna cuman bisanya makan panah. Yesus kan goreng coy. Kalah Krishna. Nah, kalau di Krishna cuman di lengannya ada tato, Yesus di pahanya ada. Kalah Krishna. Tapi kan enggak punya cakra dia, Bang. Mana ada? Justru Nggak dia punya punya cakra kursi roda. sudarsan. Dia punya kursi roda, rodanya dari api. Ah, Krishna punya apa? Ayo. Krishna punya apa? Bentor. Kok ketawa? Saya serius nanya ini. Yesus punya kedelai. Nah, dia masuk ke kota Yerusalem menggunakan keledai. Ayo. Krishna apa? Bentor, Nek, bentor. Pakai panah. Mampus kau Gus. Bang lah, Gus Bang. Parto. Terbang. Mampus kau kata si Kaleb. Mampus kau Dibela salah Bang masuk Juba kau si Kaleb. sini. Mampus katanya si Gus. Hindu kau masuk sini lucu kau. Berarti Islam kau Merasa ini. terbela si Kaleb, merasa terbela dia. Kalau Krishna punya Kaleb, kamu panah enggak api. punya teman ya? Kalau Yesus punya kursi roda, rodanya api. Apa? Kalah. Temanku banyak Krishna Tapi Bang. kepalanya Bang. banyak pakunya, Bang. Siapa? Kepalanya si Yesus. Itu bukan paku. Itu Apa? pagar kawat. Oh, kata Pagar paku kawat. itu. Pagar kawat itu. Potongan pagar kawat yang di kepalanya. Itu kode. dari bahwa- mana banyak pakunya, kuntilanak aja satu. Itu kode sebagai simbol
anak dewa matahari. Itu simbol cahaya matahari itu yang mengelilingi di atas kepala. Nah, kalau Krishna apa pula? Apa? Pakai belangkon Krishnanya. Loh, ya enggak bang, ada cakranya bang. Tapi modelnya kalau di Indonesia dia kayak pakai belangkon. Iya, salah Salah juta setting. itu, bang, di Indonesia bang. Saya kan dulu pecinta wayang waktu kecil. Wayang Krishna, Krishna kok pakai belangkon. Sendalnya Ada. juga sendal orang Sunda. Mana tuh? Ada lah bang, nggak ada. Loh. Waduh, udah gaul ini orang nih. Jangan saya lah bang yang diserang bang. Oten itu loh, kalau goblok. Enggak, saya ingin membuktikan ke Anda bahwa Yesus itu lebih sakti. Anda bilang tadi Yesus lembek. Krishna yang kuat. Coba saya sekali ngomong. Mana ada Tuhan bang, dihajar ciptaannya sendiri. Mana? Ditaruh di mana akalnya itu? Ya itu kelemah lembutan, dia rela mati. Itu namanya kebodohan bang. Sebagai contoh bahwa seharusnya Kristen ini kalau mau dibunuh pasrah gitu. Sebagaimana Tuhan mereka juga pasrah. Akalnya ditaruh di mana bang? Nggak pakai Ya, akal ya? Jangan tanya saya karena memang agamanya nggak sepaket dengan akal, nggak boleh. Oh, error bang. Nggak error juga, memang dari lahir udah kayak gitu. Oh, sejak lahir ya repot. Oh, berarti error sejak lahir ya bang? Iya, nggak bisa tidak. Kalau nggak error dia nggak mungkin ke gereja lah. Oh, agak-agak. Lalu juga kalau akal lu gitu. di mana? Menyembah dewa udah turun. Lu juga akalnya di mana? Kali ini Ibu Tiri. Ya, Kaleb lagi Dia berpengalaman. nanya Oten akalnya di mana? Menyembah manusia. Lah dia sendiri akalnya di mana? Menyembah manusia juga. Dia Islam itu, dia nyamar aja sebagai Di Dia Hindu. nggak nyembah Krishna, dia nggak nyembah Krishna. Aku sapa lah tuh di si Putri Malu. Putri Malu, Indonesia selamat nih. malam. Putri Malu. Putri Malu. Oke lah. Ya Mani Huruk, silakan. Mani Huruk agama Kristen ya? Ya, saya Kristen. Ah, silakan. Yang mau saya tanya kan, Muhammad itu sunat enggak? Boleh, boleh. Muhammad itu sunat enggak? Kalau orang Arab itu nggak usah ditanya sunat atau tidak. Enggak, yang saya tanya Muhammad itu sunat tidak? Kalau orang Arab itu pasti udah sunat karena keturunan Nabi Ibrahim. Ada dalilnya di Quran. Tidak perlu ada dalil karena itu sepaket. Arab itu sudah pasti sunat seperti Yahudi. Nggak sunat, Bang, Yahudi nggak sunat. itu sudah pasti Nggak ada dalilnya. sunat. Nggak Ya sunat enggak ada dia. Berarti dalilnya di Quran. berarti Nabi Musa udah sunat juga dong. dong? Muslim sunat. Berarti Nabi Musa nggak sunat dong? Nabi Musa, ada nggak dalilnya Nabi Musa sunat? Oh, ditanya Muhammad kan lah. Ya, saya Kan Maleaki. saya sudah jawab. Sunat nggak ya saya saya sudah- Maleaki Yeskiel? Tanya, Nah, Daniel. Muhammad ditanya Musa di dia. Pada nggak sunat Iya, orang-orang Israel. saya sudah bilang samamu, keturunan Ibrahim itu sunat, wajib, hukumnya sunat. Datang Kalau ente ditanya bertanya, Muhammad- ente sendiri tidak bersunat atau tanya orang bersunat atau kagak? Aneh. Saya bersunat saya Katolik. Oh, kalau Anda bersunat menurut Salah Anda. kalau menurut pendiri agamamu, Yesus Kristus tidak berguna bagimu kalau kamu sunat. Tunjukkan di mana keturunan Edom diwajibkan bersunat oleh Tuhan. Tunjukkan. Di mana keturunan Edom harus bersunat. Iya, saya. Nggak ada. Saya jawab. Yang Iya. ada cuman keturunan Ibrahim, Ismail, dan juga Ishak gitu loh. Mana keturunan Edom harus disunat mana? Kalau lari dari pertanyaan awal kan kenapa Muhammad tidak Muhammad itu sunat apa tidak? Itu Sunat. pertanyaan. Udah dijawab, Kan kamu udah- nggak bisa udah potong. dijawab. Kalau Muhammad sunat, Otakmu mana ada dalilnya miring. di Quran? Loh, masa di dalil Ditunjukkan, Bang, Quran itu dalilnya mau ada, dikatakan? Bang. Masa ada Sekalian diceritakan lagi? keluarkan Mana dulu. itu Muhammad sunat? Ya udah gini. Ya silakan dulu nah. Di Arab itu, ketika mereka lahir anaknya laki-laki, pasti sunat. Itu sudah tradisi mereka.
Itu udah tradisi. Loh, Sama saya tanya, yang saya tanya kan bukannya tradisi zaman dulu. Yang saya tanyakan dalil Quran. Kalau ada dalilnya, berarti orang-orang Arab itu tadinya belum bersunat, maka diperintahkan untuk bersunat. Kan tidak ada. Orang Arab itu secara keturunan dari Nabi Abraham, Ismail, mereka semua secara tradisi sudah sunat. Ngapain diperintahkan lagi? Berarti Bang Jima mengakui kalau di Quran itu nggak ada dalil yang Tanya sunatnya. Juma tolol. Woi Juma tolol, tunjukkan datanya. Mulai turun. Jangan diturunkan. Turun. Ya kan Bang Jima Oh, kan? sensitif kali, biasa aja. Bang Gimana? Jima. Berarti di Quran memang nggak ada dalilnya kalau Muslim itu harus sunat kan? Oh, kalau Nggak umat ada. Islam itu perintahnya harus kemudian mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Jelas itu. Salah satu ajaran Nabi Ibrahim itu adalah sunat. Itu wajib bagi kami untuk ikut sama Nabi Ibrahim. Berbeda dengan kalian mengutuk ajaran Nabi Ibrahim. Kalau kami enggak. Al-Quran mengatakan Tanya Aisyah aja sunat anu. summa auhayna Muhammad- ilaika an ittabi'a millata Ibrahim hanifan. Perintahnya agar kami mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Salah satu ajaran Nabi Ibrahim itu adalah sunnah. Nah, sekarang ada nggak ajaran kemudian Nabi Ibrahim untuk menyembah anak orang? Ada nggak? Ada nggak? Banyak orang nggak ada. Ada nggak? Tidak ada kecuali Nah, terus kenapa kalian menyembah anak orang? Kenapa? ya itu kan beda itu bukan orang itu Tuhan. Yesus kamu katakan bukan orang. Itu Tuhan. Bagi Tuhan. kami itu Tuhan. Berarti Maria melahirkan Tuhan gitu? Jelaskanlah Bang Kaleb itu. Jelaskanlah Bang Kaleb. Giliran bertanya Aku sakti. bangun kau suruh jelasin. Nah, udah bagus cakra aja nya kalian. Iman Saling itu udah ludahi kuat, lah kalian. nggak perlu dijelasin seperti itu. Kalau dijelasin pun nggak nyambung juga sama mereka. Nggak percaya Gimana juga. Anda? Percuma. Kalian itu bukan mau menjelaskan, kalian itu mau mengaburkan. Yang jelas itu Yesus itu manusia. Tapi Anda mengatakan bukan manusia, berarti Anda mengaburkan, bukan menjelaskan. Ada-ada aja kalian ini. Maria Percuma itu dijelasin, melahir. Bang. Nggak percaya Maria mereka. itu dengar. Yang keluar dari hidungnya itu namanya ingus. Yang keluar dari telinganya itu namanya blokir permanen. Yang keluar dari anusnya itu namanya bom-bom. Yang keluar dari vaginanya itu namanya manusia. Waras kan kalian? Jadi ini nggak perlu dijelasin sebenarnya. Ini bukan berbicara mengenai keyakinan, ini berbicara mengenai fakta. Fakta. Ketika Maria ngeden, yang keluar bukan sapi, bukan ayam, tapi manusia. Paham? Tapi karena doktrin, karena aliran kepercayaan yang mengantarkan kalian mematikan akal dan mengimani anak Maria itu adalah Tuhan. Artinya Maria melahirkan pencipta langit dan bumi. Otak dikebiri. Jangan berakal kalau mau jadi penganut ajaran Kristen. Jangan. Tidak bisa. Akal itu pensiun kalau masuk Kristen kita. Pensiun. Tidak masuk akal ajarannya. Itu Maka kan satu-satunya judul untuk mempertahankan aliran kepercayaan Kristen itu adalah judulnya manusia tanpa akal. Atau Anda tidak mungkin menggunakan akal pada saat menuhankan manusia, nggak mungkin, mustahil. Anda itu orang pintar loh, kalian itu orang cerdas. Tapi ketika berbicara mengenai aliran kepercayaan yang kalian anut, Kristen, kalian nggak pakai otak, kalian nggak pakai akal, tapi pakai doktrin. Percaya saja, yakini saja. Seibarat orang yang disuguhkan kemudian semangkok tai kucing. Habis itu dikasih lombok, dikasih kecap, dikasih telur dadar di atasnya. Anda sudah tahu itu tai kucing, tapi karena Anda yakin itu adalah Indomie, Anda makan. Mau dia enak atau tidak enak, yang jelas Anda makan. Yakin aja, percaya aja. Itulah yang disebut cuplis. Cukup percaya iblis. Sederhana kok itu kalau mau keluar dari Kristen. Caranya apa? Jangan pelajari Al-Quran kalau mau keluar dari Kristen. Gunakan saja akal. Pasti orang itu keluar. Pasti. Karena mustahil dalam keadaan yang sama orang masih Kristen dan menggunakan akal. Dalam hal agama ya. Kalau hal-hal duniawi seperti yang matematika, fisika kalian hebat.
Tapi kalau dalam hal agama, kalian itu nonsense, bullshit. Coba Anda pikirkan, Maria makan sayur, makan nasi, saripati yang dimakannya kemudian masuk ke dalam rahimnya untuk membesarkan embrio yang ada di dalam yang sedang bertumbuh, yang disebut Yesus kelak. Itu yang Anda tuhankan. Coba, begitu dia keluar ke bumi, keluar dengan air ketuban, dengan tak berdaya, hanya bisa berak di celana, nggak bisa bersihkan dirinya sendiri kalau bukan ibunya yang membersihkan. Besar jadi Tuhan dia. Siapa yang ngajarin itu? Siapa yang ngajarin? Jadi kenapa Bang Jima nggak percaya? Loh, karena itu tidak masuk akal. Dan Yesus pun tidak mengajarkan itu. Gimana saya mau percaya? Yesusnya tidak mengajarkan. Yesus mengajarkan. Jadi saya. Gimana? Terus. Yesus mengajarkan dirinya sebagai manusia. Itu yang harus dipercayai. Pendeta mengajarkan Yesus Tuhan. Itu yang kalian percaya. Ya, tapi kan penghakiman yang akan datangkan yang terakhir kan tetap juga Tuhan Yesus turun lagi kan? Turun untuk menghakimi kalian. Kenapa dia turun? Karena ada terdakwa. Siapa terdakwanya? Kalian Kristen. Baca Matius 7 nomor 22 nomor 23. Semua umat. Bagaimana caranya dia menghakimi saya? Apa haknya? Apa haknya? Dia diutus hanya untuk Bani Israel. Lalu kenapa saya mau dihakimi? Saya tidak ngaku-ngaku sebagai pengikutnya. Yang ada di tengah-tengah kita sekarang ini adalah orang yang mengaku pengikutnya Yesus. Itu siapa? Kalian. Sementara Yesus mengatakan yang mengaku sebagai pengikut tapi bukan pengikut, itulah yang diusir. Baca Matius 7 nomor 22 nomor 23. Pada hari itulah saya akan berkata dengan jujur kepada mereka, aku tak mengenal kalian, enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Siapa yang diusir itu? Tanda-tandanya: 1, memanggil Yesus Tuhan. 2, bermukjizat pakai nama Yesus. 3, mengusir setan pakai nama Yesus. 4, bernubuat, meramal pakai nama Yesus. Itu siapa? Kristen. Jadi yang dihakimi siapa? Ya kalian. Kok umat lain? Apa hubungannya dengan Islam, dengan Yesus? Tak ada hubungannya. Kalianlah itu yang akan dihakimi oleh dia. Saya bukan umatnya Yesus. Ngapain saya dihakimi? Dan saya tidak ngaku-ngaku sebagai umatnya. Saya umatnya Nabi Muhammad SAW. Kalianlah itu yang masuk menjadi mengaku pengikut Nabi Yesus. Nah, sedangkan Yesus mengatakan, waspadalah terhadap serigala yang nyamar domba. Nah, siapa yang serigala, siapa yang domba? Hanya ada 2, Yahudi dan Kristen. Siapa di antaranya domba? Siapa di antara kalian dengan Yahudi yang serigala? Pikirlah itu. Apakah mungkin Yahudi nyamar Yahudi? Gak mungkin. Yang ada adalah non-Yahudi yang nyamar Yahudi. Itulah kalian. Sederhana. Kalau mau keluar dari Kristen itu sederhana. Cukup gunakan akal, pasti orang itu keluar. Pasti. Tapi kalau Anda mematikan akal, yang penting imani saja, Yesus adalah Tuhan, dia adalah Yerusalem, udah, matilah sana. Tunggulah diusir. Itulah tujuannya Yesus turun untuk kedua kalinya. Ngapain dia sibuk-sibuk urusin umat Islam? Memang umatnya? Kan bukan. Hindu, ngapain dia urusin Hindu? Emang umatnya? Bukan. Islam menyamar sebagai pengikut? Tidak. Yang nyamar sebagai pengikutnya, mengotori ajarannya, itu kalian. Coba Anda lihat dalam Yohanes 12:48. Apa kata Yesus? Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang pernah aku katakan kepada mereka. Firman itulah yang kelak menjadi hakimnya di akhir zaman. Nah, mana firman sembelih aku? Ada? Nggak ada. Mana firmannya ibadah hari Minggu? Ada? Nggak ada. Mana firmannya makanlah babi? Nggak ada. Mana firmannya kemudian janganlah sunat? Nggak ada. Rayakan Natal? Ada? Nggak ada. Kalianlah itu yang akan diusir. Karena kalian melakukan segala sesuatu mengatasnamakan Yesus, tetapi Yesus tidak pernah ajarkan. Itulah yang disebut nyamar seperti pengikut Yesus, tapi bukan. Itulah kalian. Kami ada nyamar sebagai pengikut? Enggak, karena kami sadar Yesus diutus bukan untuk kami. Yesus diutus hanya untuk Bani Israel. Tapi kalian bukan Bani Israel.
Kalau Gimana? Abang Juma itu pengikut siapa? Saya pengikut baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pengikut baginda Rasulullah. Muhammad ya. Namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi Masa wasallam. masa abang pengikut apa? Pengikut orang mati? Loh, ajarannya Pengikut yang mayat. kuikutin. Ajarannya yang kuikuti. Kan kita mengikuti ajaran. Kalau Anda mengatakan Anda pengikut Yesus, Anda mengatakan Anda harus juga terbang di atas tiang salib, ya udah. Kenapa orang Kristen tidak disalib kalau mau mati? Mau? Termasuk ya kalau pengikut Yang lebih mayat. parah ini, Bre. Kenapa kalian mengikuti orang hidup tapi kelakuannya seperti mayat gitu loh? Sama kayak mayat, nggak kerasa sampai sekarang. Ya nggak? Masa Aduh, pengikut terdiam. mayat? Iya, itu Iya. kan. Kalian bilang Yesus hidup, tapi kayak mayat Nabi- kelakuannya. Gitu. Coba Silakan, ya. Gurunda. Coba pembelaan Nabi kami, coba lihat. Nabi kami mati dikubur, umatnya mati dikubur. Yesusmu mati ke langit, kamu mati ke tanah. Ayo, ayo. Mantap, Harusnya- Gurunda. Harusnya kamu itu kalau pengikutnya, kenapa kamu tidak terangkat juga? Iya, Kami lah pas yang mati jadi saksi melayang kalian. gitu ya. Melayang. Melayang. Melayang mereka naik. Nah, itu baru kamu bisa bandingkan. Ayo. Ahi, Yesus, ya gimana Ahi? Gimana? Silakan. Yesus itu kalau nggak ngikuti orang mati, yaitu mau sama masuk neraka dia. Nah, tuh guru saya yang ngomong tuh. Bahaya kalau dia sudah angkat bicara. Bisa kabur kita semua di sini. Yesus naik ke surga katanya. Lah kalian turun ke tanah ikut Nabi Muhammad. Parah. Iya, cuma Jadi cuma gitu. Bang Juma kan, kami kan percaya. Percaya Nama kami apa? kan- nama kami kan dikubur di dalam tanah, ya kan? Ya, berarti Anda mengikuti Nabi Muhammad dong kalau Enggak, gitu. salah Anda. Kami percaya di hari terakhir kami pasti disediakan Tuhan. Ya, Yesus. janji caleg. Hari terakhir itu nomor 7 dari Matius 22 nomor 23. Masih kurang itu rupanya. Bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan, kata Yesus. Bukankah kami telah memanggil kamu Tuhan? Bernubuat pakai namamu, bermujizat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu. Apa kata Yesus? Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Aku tidak mengenal kalian. Enyahlah daripadaku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu yang dimaksud Yesus yang diusir itu Islam atau Kristen sih? Itu orang-orang yang berbuat kejahatan itu, Bang. Itu kau tambah-tambahkan lagi. Ini cuplis ini. Nambah-nambah dalil Bibelnya ditambahi. Yang diusir itu yang memanggil Yesus Tuhan. Bernubuat, mengusir setan, Berikutnya bermujizat tentang pakai nama. apa di situ? Perikopnya itu tentang buah-buah dari pengajaran Nabi palsu. Pengikut Nabi palsu, dari buahnya Nah, kamu itu bisa mengenal Nabi dia. palsu itu yang perumpamaan. Buah dari pengajaran Nabi palsu kamu bisa kenal. Yang pertama memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermusir setan pakai namaku, bermujizat pakai namaku. Nah itu siapa? Buah itu ada di mana? Di Islam atau di Kristen? Sederhana kalau mau waras itu, sederhana. Pakai akal, pasti Anda keluar dari Kristen. Percaya sama saya. Coba, satu hari aja. Satu hari Anda mulai besok pagi, ya jam 7, Anda gunakan akal. Satu hari aja. Untuk menelaah agama Anda. Satu hari aja. Satu hari aja. Nanti besok malam diskusi lagi dengan Bang Suma. Apa yang Anda rasakan setelah Anda beragama Kristen sambil menggunakan akal sehat? Nah, nanti Anda luapkan apa yang Anda rasakan. Oh, masuk akal Bang Suma. Maksudnya saya ke gereja. Terus apa yang kamu lakukan di sana? Saya menyembah Yesus yang adalah anak manusia. Masuk akal dah itu kau menyembah, menisbahkan, mengharapkan keselamatan dari manusia. Sementara manusia yang kau sembah juga itu memohon pengharapan diselamatkan oleh Tuhan. Coba Anda baca Ibrani 5 nomor 7. Coba Anda baca Matius 26. Bagaimana dia semalam-malaman berdoa mengharap permohonan diselamatkan dari Tuhannya. Loh kok Anda sembah? Anda mengatakan itu masuk akal. Tuhan Ayub sebagai manusia dia mempersembahkan doa kepada dia yang sanggup menyelamatkannya dari kematian.
dan atas kesalehannya doanya dikabulkan. Bah, parah kali bah. Orang yang berdoa kepada Tuhan mengharapkan keselamatan kamu sembah. Sedangkan orang ini mengatakan dalam Yohanes 4 nomor 2 mengatakan, aku dan kamu menyembah Tuhan yang kita kenal, sementara dia menyembah apa yang mereka tidak kenal. Yesus menyembah, Anda sembah, makanya diusir. Sederhana kok itu untuk cara keluar dari agama Anda itu. Pakai akal aja, selesai perkara. Aduh. Kok pada diam, Ten? Maniuru. Nggak, tak kasih Nggak 1 mau. hari untuk gunakan Kayak gitu ya, akal. kayak gitu ya Bang Juma. Kalau sama-sama kami bisalah dia pandai dia bersilat lidah kan. Coba sama Bang Edis. Coba sama Bang Edis keter-keter ini. Edis itu cuman bisa melintir kata-kata. Dia kemampuannya apa? Udah. Cuma saya tengok melintir sendiri ya, Bang. kata-kata saja. Saya tengok Sudah sendirinya, Anda sendiri yang lari dari roomnya tuh. Kapan saya ke rumahnya kapan? Lari Anda. Halo. Dia bahas apa rupanya? Dia bahas apa rupanya sampai saya harus lari? Hah? Dia bahas apa? Bos lah kita pura-pura. Oke lah, aku turun. Ini Gurunda punya YouTube, Bang Handi punya YouTube, Ustaz Sugi punya YouTube, kita semua punya YouTube. Di situ tuh Edis berapa kali jadi bubur, hilang dia kan. Duh. Halo. Ya, jadi ingat ya, 1 hari aja kalian gunakan akal. Kalian terasakan betapa jauhnya Anda melangkah meninggalkan akal selama ini. Halo, selamat malam. Iya, malam. Malam, terima kasih Bang Juma. Terima kasih yang lainnya. Terima kasih Bang. Baik, Ya, sangat menarik perbincangan ini ya. Tapi perlu penyadaran bersama. Bahwa Apapun agamamu, apapun agama kita masing-masing, yang penting berbuat baiklah kepada sesama. lah, terus apa gunanya berbuat baik? Bentar Bang, Bagiku kasihlah agama. ngomong Bang. Kasihlah ngomong kan. Iya, Biar iya, enak itu. iya. Dia ini Islam apa Kristen? Abang Kristen, seorang Pak. Muslim, saya seorang pengikut Kristus. Semua itu mempunyai paham-paham sendiri. Kalau kami pengikut Kristus itu semua berdasarkan filsafat dan teologi yang kami yakini. Ya kan? Kalaupun memaksakan diri bahwa di pemahaman abang kami salah untuk menafsirkan agama kami, ya kita jawabannya berbuat baik sajalah kepada manusia, tidak perlu saling hujat menghujat. Nggak ada yang menghujat Pak, nggak ada. Ya, tanpa kalian sadari apa yang ditonton orang kan begitu kan. Bagaimana Anda tidak mengatakan menghujat, kalian katakan aliran orang salah. Kan begitu kan? Yang salah itu aja. Anda mengatakan Nah, artinya- pengikut Yesus aja itu salah itu. Anda salah ketika Anda mengatakan Anda pengikut Yesus. Anda salah. Salah. 1.000.000% keliru Anda itu. Apa yang Anda ikuti dari Yesus? Yesus mengajarkan apa, Anda melakukan apa. Sementara Yesus mengatakan, Polres. Yesus mengatakan di dalam pengakuan dari mulutnya sendiri, kalau kamu percaya kepada aku, kamu akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku, pengikutku mendengarkan aku dan mengikuti aku. Itu kata Yesus. Nah, mengikuti itu maksudnya apa? Ketika aku sujud, sujud. Ketika aku sunat, sunat. Ketika aku menyembah kepada Elohim, mereka menyembah kepada Elohim. Nah, Anda ikut apa? Apa yang Anda ikuti dari Yesus? Coba tunjukkan satu aja yang Anda ikuti dari Yesus itu yang mana? Satu aja kalau Anda. Ya, silakan Pak, Ada tunjukkan Pak. Satu aja. Sunat. Ya, diam dulu kau Kaleb, dia ini. Pak, Aku sunat. Apa kau? ntar dulu kau. Para Mahul dulu. Silakan Pak, para Mahul. Yang kami yakini pengikut Yesus, kami mengajari ajaran cinta kasih. Cinta kasih itu apa? Cinta kasih itu apa, Pak? Mengasihi sesama,
manusia. Apa buktinya kalian mengasihi sesama manusia? Apa? Oh, banyak lah bos. Ke anak Anda dulu, ke anak Anda dulu. Dengan Anda mengajarkan anak Anda kemudian menyembah anak orang, itu mengasihi maksud Anda? Oh no, berbuat No. Enggak, jangan ke orang lain dulu. Ke orang yang paling Anda dekat, orang yang paling dekat dari Anda dulu, anak-anak Anda. Anda ajarkan anak Anda menyembah anak Maria. Itu Anda sebut kasih. Kami didik Nah, Anda Anda mengajarkan kasih. Iya, Anda mendidik anak Anda menyembah manusia, itu Anda sebut kasih. Anda tahu akibatnya menyembah manusia itu neraka. Anda itu hujat. Ya. Loh, kok menghujat? Poin Anda itu. Kok Anda menghujat? Anda menghujat agama orang, ajaran orang. mulut Anda sendiri, Anda mengatakan Anda itu pengikut Kristus, itu kebohongan yang nyata di depan publik kayak gini. Itu penipuan. Oke. Anda nggak sadar itu Anda sedang menipu orang. Nggak sadar. Terima kasih. Thank you, terima kasih. Anda nggak sadar sedang menipu orang di sini dengan Anda Kabur mengaku dia. ada pengikut Yesus. Apa yang Anda ikutin dari Yesus? Apa? Hah? Apa? Oh, kami mengikuti kasih. Jangan ke orang lain dulu, ke anak Anda yang darah daging Anda. Kasih apa yang Anda ajarin dengan mengajarkan mereka untuk menyembah kepada anak orang. Itu Anda kasih. Anda tahu akibat dari menyembah sesama manusia neraka, dan itu tertera dalam kitab saudara. Matius 7. Matius 5. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati neraka. Anda tahu itu. Anak Anda lahir, Anda ajarkan mereka menyembah Yesus. Itu sudah melanggar hukum Tuhan, hukum Taurat. Berarti tempatnya neraka. Anda boro-boro mengatakan kasih. Kasih apa yang kayak gitu? Sama anak sendiri pun diajarin ke neraka. Kasih kepada orang. Sama anak sendiri. Sadar dong, kalau cuma batasan iman, batasan aliran kepercayaan, kalian memang jagonya. Kita akui saking jagonya ya. Anda bisa bermujizat, pakai nama Yesus ngusir setan. Sakti kali memang kalian itu. Tapi jangan lupa, Yesus mengusir orang-orang yang sakti kayak kalian itu. Baca Matius 7 nomor 22 sampai nomor 23. Oke teman-teman. Ya, selamat pagi. Coba dibaca yang benar semua. Mulai ayat apanya? Kenapa kau mulai suruh-suruh orang membaca? Iya, coba kan dia tadi yang membawakan ayat Matius 7 ayat 21 sampai 23. Coba dipahami dulu. Iya, memang kayak gitu. Ya, coba dibaca dulu. Ayat 21-nya bunyinya gimana? Ayat 21 dia mengatakan begini. Gimana? Ya. Bahwasanya di akhir zaman nanti banyak orang, bukankah kami telah bernubuat mengusir setan dan memujizat pakai namamu? Jangan dipotong dulu, itu 22-nya. Jangan dipotong, apa 23. 21-nya dibaca dulu. Ya, sekalian aja dari kenapa nggak ambil aja satu perikop sekalian? Kenapa nggak satu perikop? Benar, kamu kan tadi yang menyebutkan 21 sampai 23. Kenapa tidak ngambil? Kenapa nggak ambil satu perikop aja sekalian? Kenapa nggak ngambil satu perikop? Kenapa? Kalau Anda menyuruh saya ngambil dari 21, kenapa? Kenapa nggak kemudian ngambilnya dari nomor 17-nya, nomor 15-nya? Kenapa? Malu? 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 Berhati-hatilah terhadap nabi palsu. Kau dia di situ. Dua satunya itu bukan setiap orang yang berseru kepada Yesus Tuhan, melainkan yang melakukan kehendak Bapa. Nyembah Yesus kehendak Bapa enggak? Kehendak iblis lah. Nah, ibadah minggu kehendak Bapa enggak? Bukan. Makan babi kehendak Bapa enggak? Enggak. Natalan kehendak Bapa enggak? Enggak. Tahun baruan kehendak Bapa enggak? Enggak. Makan babi kehendak Bapa enggak? Enggak. Makan tikus kehendak Bapa enggak? Enggak. Nah, lucu kan? Kusir setan kehendak Bapak enggak? Enggak juga. Ayo. Bermujizat atas nama Yesus? Ayo. Kehendak siapa?
Ya kehendak siapa? Kehendak Yesus. Tapi harus harus melaksanakan kehendak Bapa dulu, baru bisa lolos. Karena ada dua kelompok orang yang bisa bermujizat dengan menggunakan nama Yesus. Yang pertama adalah Kristen, yang kedua adalah murid Yesus. Nah, perbedaannya, murid Yesus melakukan kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa itu? Ya Taurat. Kristen sendiri tidak melakukan kehendak Bapa. Buktinya mereka tidak menjalankan Taurat. Itu. Bapak, buktinya mereka tidak menjalankan Taurat. Itu. Bapak, buktinya mereka tidak menjalankan Taurat. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu, nyala kau daripada aku. Kamu sekalian pembuat Ya kejahatan. itu dialah pembuat kejahatan kehendak Bapa itu. Ya kehendak Bapa perjanjian lama atau perjanjian baru? Kehendak Bapa itu seperti di Matius 25 ayat. Ngarang bebas. Ngarang bebas enti. Ku tanya sama kehendak Bapa itu perjanjian lama atau perjanjian baru? Nanti Kehendak kau Bapa mengatakan kehendak Bapa itu perjanjian. Iya, satu-satu. Yang ku tanya, kehendak Bapa itu perjanjian lama atau perjanjian baru? Jawab. Perjanjian baru. Bapa itu ada di semua yang diwahyukan kepada nabi-nabi. Cuplis. Sekarang yang mana yang nabi di perjanjian baru? Siapa nabi? Lukas nabi. Markus itu nabi gitu. Markus itu nabi. Lebah aja rasul kok, nabi kok. Paulus itu nabi juga. Ya, di An-Nahl 68 ya. Lebah pun nabi. Bayangkan, luar biasa kan? Ya udah, berarti kamu sudah akui. Aku mau bicara sama Kores. Nabi. Berarti kamu sudah akui Markus itu nabi. Berarti kamu sudah akui Lukas itu nabi. Berarti kena kepada Matius 7 nomor 15, waspadalah kepada nabi-nabi palsu. Ternyata kamu sudah akui pengarang kitab pun nabi. Mati deh. Pokoknya kalau belum berakal di hadapan Bang Suma kalian akan mati berdiri. Diskusi sama Bang Juma, dia panggil Kores. Anak durhaka. Sapa dulu. El Badar, selamat malam agama Pak. Malah di mute. El Badar, kok di mute? Udah kalau di mute di bawah aja. Diarahkan. Masih ada Ahisugi. Saya kan khutbah besok di Patikan nih. Saya boleh rehat dulu ya, tapi saya sambil nyimak ya. Di sini sudah setengah mati, setengah 4. Itu tadi Banyuma. Iya. Kalau abang setengah mati jangan lupa suaranya Bang Handi kecil. Asam. Cek. Jadi yang itu tadi yang terhapus semua, ya kita apa kesengajaan ya disimbolis saja. Apa boleh buat nanti? Yang satu orang kan ada tuh, siapa Pak Dadangnya? Iya Pak Dadang sama Ibu siapa tadi yang terakhir itu saya kirim. Masih ada yang ini, masih ada sebagian namanya Bang. Oh ya itu aja yang sebagian apa lah. Iya. Tapi saya tanya dulu, kenapa bisa terhapus kayak gitu? Kok bisa ya? Aku juga terhapus semua, ini kan pengaturan WA kok nggak bisa lama ya? Tinggal lama-lama di situ gitu. Saya WA aku yang 5 tahun lalu masih ada. Kenapa Bang Handi? Kan tersimpan di galeri. Enggak, chat-chatnya itu loh. Chat. Oh, chat. Bisa Bang Handi. Bang Handi kan nanti download lagi tuh WA. Terus nanti pulihkan itu. Pulihkan itu. Keluar nanti WA yang lama. Itu masih ada. Kenapa? WA saya yang sambil nangis itu masih ada. Ada, semuanya ada, nggak ada ku hapus. Nangis kenapa Pak De? Taruh nih Kak. Hendra. Digigit kepiting dia. Jadi taruh ya izin ya. Jadi kalau memang nggak dapat ya udah banyak simbolis aja lah yang ada aja. Soalnya nggak pada ngerti lah. Itu aja sih. Yang penting kan kalau nggak bisa live ya di apa namanya? Iya. Ya direkam aja lah. Nanti kita putar waktu live lagi gitu. Itu aja sih. Iya. Berapa sampai Baik, akhir? nanti.
3, Masa 1 kambing. Karena yang Berarti sapinya kambing-kambing, 2 lah bang. yang lainnya yang kambing ini kita jadikan 7 orang. Yang harusnya itu 6 kambing. Tapi kita tambah 1 jadi 7. Makanya beli. Please rame besok mantap. Iya, kalau ada yang mau datang ke sini silakan aja besok. Yang Ahitugi dekat-dekat Bakti. aja. Yang mau ngambil tai sapi untuk nebus dosa juga boleh. 3 sapi 1 Lumayan. kambing ya, Pak? Iya. Iya. Itu aja Lumayan sih di kalau nggak bisa live itu aja sih. Kalau nggak bisa live di Komal, Di, udah di direkam video aja. kan. Jadi video aja, simpen. Video. Ini saya Ya, pesan apa? Apa kemarin Starlink ya? Starlink. Wih, Iya. antrinya minta ampun nih. Itu Gila. berapa? Berapa antri? Enggak. Banyak. Enggak dikasih waktu. Nuh, dikatanya kalau barangnya ada segera kami informasikan, Pak. Nah, mana tahu di kota saudara-saudara ada, tolong dong bantu saya. Atau teman-teman yang Starlink mendengarkan. itu yang gitu ya bang, yang orbit ya. Ya, ntar. Betul, Iya, Mbak Citi. gitu. Jadi Oh coba nanti tanya. teman-teman yang punya link ke Starlink bisa mungkin di privat, dipercepat supaya dibolangi gitu ya. Tempat wisata bisa dapat internet. Ya, Emang boleh beli di mana aja? bisa. Bisa katanya bisa. Kan kalau orbit kan nggak bisa kalau Orbit, orbit. Nggak boleh beli di mana aja. Starlink bukan orbit. Iya maksud. Iya Bang Andi. Starlink itu pakai antena, harganya aja 9 juta. Jangan disamakan dengan Orbit. Oh gitu. Jadi memang agak antri karena banyak peminatnya, banyak stoknya terbatas gitu kan. Indonesia juga baru mulai dia. Kemarin orang beli di Malaysia, Indonesia sekarang udah punya hak. Cuma mungkin terbatas sekali. Ya karena antri kebanyakan peminat, jadi antri. Jadi mungkin teman-teman punya channel kali atau punya gitu. Ya udahlah diserahin aja lah dulu. Nanti kamu yang antri lah kan gitu ya. Bagus itu di apa? Lihat review di YouTube-nya dia apa gitu tapi kecil. Iya. Di Shopee ada, langsung bisa order tuh di Shopee. Udah Shipping itu. Udah order di online itu Shopee sama di Tokopedia udah. Cuman seandainya lagi ngantri. Ngantri. Inden ya berarti. Seminggu yang lalu ya Bang Pak ya. Iya, betul. Gitu hari kan saya langsung minta tolong kepada teman-teman gitu ya. Langsung ada tuh. Selesai masalah pembiayaan sih total. Assalamualaikum. Sabar Mbak Cinta kalau Setengah di ngomong. apa? Shopee. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam Waalaikumsalam wabarakatuh. Siapa yang mau sampaikan Mbak Cinta? Silakan Bu. Saya mau tanya sama Bang Zuma. Saya sering ikut Bang Zuma sering ikut blogger permanen, sering ikut. Saya dari Aceh, Bang Zuma. Iya. Saya dari Aceh, teman-teman semua. Kalau orang Kristen mau nanya sama kita, kalau orang Islam ada siksa kubur. Kalau kami orang Kristen nggak ada siksa kubur. Kalau udah mati ya mati aja, kayak gitu. Oh gitu. Nggak ada keselamatan kalau orang Islam. Kalau orang Kristen selamat. Mana dalilnya orang Nggak Kristen ada selamat? Ada enggak? kubur. Ya, Siksa kubur dalam Kristen ada, Bu. begitu. Oh, ini Islam. Oh, ini Islam. Islam nih Bang Zuma. Saya dari Aceh. Oke. Guru kita aja yang jawab. Silakan. Oh, Akhi silakan. Ya, siksa kubur di dalam Kristen tuh ada. Cuma orang Kristen ini kan baca Bible itu cuma ditaruh di ketek, jadi nggak tahu dia kalau di situ ada. Itu di dalam Lukas 16, ya Lukas 16 itu tentang Lazarus. Itu bisa dibaca dari ayat 19. Ya, kita langsung ke ininya aja, ke ayat 23-nya. Orang kaya itu juga mati.
lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut. Ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanlah aku. Suruhlah Lazarus supaya mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api. Tetapi Abraham berkata, Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu. Sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Ini siksa kubur nih. Lukas, dicatat Bu, Lukas 16 dari ayat 19 sampai ayat 25 lah. Itu siksa kubur tuh. Kalau orang Kristen nggak tahu ya wajar. Mereka itu ke gereja cuma Bible ditaruh di ketek, jadi nggak ngerti dia. Iya, orang itu kan udah murtad dari Islam masuk Kristen, karena di Islam katanya nggak ada penyelamatan, ada siksa kubur. Kalau di Islam, kalau di Kristen nggak pernah ada siksa kubur, kata. Itu ayatnya udah dikasih tahu. Pendeta mana pernah ngeluarin ayat ya gini? Iya. Nggak ada. Ya udah cukup ya Bu. Itu aja. Tunggu Bang Andi, ya, tunggu. saudara-saudara. Coba aku mau eksploitasi dulu. Ukti, itu sering ketemu sama teman murtadinnya itu? Iya, yang dari Padang itu. Iya. Nah nanti kalau ketemu ini ketemu muka atau ngobrol di TikTok sebenarnya? Di TikTok. Ya Allah. Oh, Rina Jadi ini tuh loh, Kores. Jadi uktinya naik ke roomnya Tritung itu ya? Iya. Oh alah. Karena Oke saya lah. belum tahu apapun. Ya itu aja saya tanya ya, saudaraku semua ya. Ya. Udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum guru-guruku semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Standi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana persiapan Kendari menyambut kita-kita? Alhamdulillah on progress Ustadz. Oh, gitu ya. Pak Ustadz Sugi, kebetulan ada Pak Ustadz, saya mau izin bertanya nih Pak Ustadz. Apa tuh Bang? Mau ajak kita kaji sama-sama Matius 28 ayat 52 sampai 53 itu Pak Ustadz. Matius 27 ayat 52 sampai 53. Tadi katanya 28, kaget aku. Kok Matius 28 sampai segitu banyak gitu loh. Iya. Itu saya izin bacakan bunyinya kan. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit sudah dari kubur lalu menampakkan diri kepada banyak orang. Itu kan banyak orang yang bangkit itu Pak Ustadz. Kira-kira itu konsepnya itu seperti film-film zombie tuh ya, tiba-tiba bangkit gitu kan. Tapi minimal harus ada minimal saksi ya, itu kan banyak orang yang bangkit kan. Jadi kalau menurut Pak Ustadz gimana itu Pak Ustadz? Kalau menurut saya cerita itu hoax. Kalau kita lihat apa yang dikatakan Yesus di dalam Lukas 20 ayat 36-37. Di situ Yesus ngomong orang yang sudah dibangkitkan dari kematian tidak mati lagi. Kalau memang ada kematian, ada kebangkitan ketika Yesus itu disalibkan, sekarang orang itu kemana? Harusnya nggak mati lagi. Coba dibuka Lukas 20 ayat 36-37 itu ketika ada orang-orang Saduki bertanya kepada Yesus tentang satu orang yang mempunyai 7 suami itu. Pertanyaannya kan nanti di hari kebangkitan siapa yang menjadi suaminya, kata Yesus, kamu tolol. Tidak di hari kebangkitan orang tidak kawin mengawin. Orang yang dibangkitkan dari kematian tidak mati lagi. Nah, kalau memang orang yang sudah dibangkitkan tidak mati lagi, kemana mereka sekarang? Itu yang jadi pertanyaan. Nah, tanyakan sama Kristen, kemana mereka? Katanya nggak mati lagi. Yesus bohong atau cerita
itu yang bohong. Iya betul-betul. Ini makanya saya kok keheran kok ini kayak mirip film zombie ya, semuanya bangkit gitu kan. Tapi kok nggak ada saksi, salah satu pun nggak ada saksi yang menceritakan tentang kejadian ini gitu kan. Karena yang bangkit kan bukan cuma satu, ada banyak orang yang bangkit itu kan pada saat itu. Jadi kalau dihayalkan tuh kurang lebih seperti film zombie ya, tiba-tiba bangkit semua gitu kan. Iya. Kalau memang itu benar Bang Stanley, kenapa Lukas, Markus, Yohanes nggak nyatet? Yang nyatet cuma Matius. Padahal Matius itu mencatat Bible itu ngambil dari Markus. Markus nggak ada. Padahal Injil tertua itu kan Markus. Kok nggak ada? Ya, betul. Cerita kayak gitu. Kalau memang itu peristiwa yang penting, ya itu peristiwa dahsyat tuh. Tapi kenapa 3 Bible lain tidak mencatat? Cuma Matius doang. Terlalu hiperbola itu. Iya betul. Itu maksudnya tadi, hiperbola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya dari Manado, Sulawesi Utara, Gorontalo. Oh iya, Kak. Oh, salam kenal. Nah, sama-sama sama Kak Stanley itu. Iya, saya Mana, Ukti? Saya Gorontalo, Bang. Oh iya, saya kalau di sana di Bitung, Ukti. Oh iya, sama ya. Pak Ustadz apa bisa bertanya? Maaf ya, yang non Muslim. Ini yang Ustadz siapa ya? Aku nggak pernah ngaku Ustadz loh. Iya, bisa bertanya kan Bang? Bisa bertanya Ya, Bang ya, Ustadz ya, atau ya? silakan. Fani cuma mau nanya, apakah kita itu kan lahir dengan keadaan kosong, ya kan? Cuma lahir kan nggak pakai apa-apa. Kenapa kita harus pulang kok mesti bawa odol gigi, bawa sikat gigi itu kenapa Bang? Aduh. Yang mesti bawa kaca juga itu memang ada di ajarannya. Kalau di Islam itu boro-boro bawa macam-macam ya. Ada cincin dilepas, ada gigi palsu dilepas, ya. Iya. Ada logam dilepas. Nggak boleh bawa apa-apa kecuali hanya kain kafan saja. Iya, makanya Fani mau nanya, kita kan dilahirkan kosong. Maaf ya non muslim ya. Kenapa kok yang non muslim masa dia mau meninggal aja semua dibawa? Memangnya di neraka mau sikat gigi? Saya nggak tahu itu. Entah apa yang dipikirkan mereka itu, saya nggak tahu. Kita kan kembali suci. Betul. Itu aja Pak Ustadz, makasih. Ya, sama-sama Mbak. Ya, ada aja. Nah, Kores ini yang jawab nih. Ada kaitannya dengan perkawinan anak domba nggak, Res? Kores itu sikat gigi, Res? Ya, nggak ada Satsuki, karena kalau misalnya lubangnya pakai odol panas jatuhnya, jadi bukan ke situ itu. ada aja. Jadi ini untuk para pembenci Islam memang pilihannya cuma 2 gitu. Kalian mau kesempatan menikahi bidadari atau mau punya perkawinan dengan Tuhan kalian abadi gitu. Nah, mau yang mana bebas. Pilih Ten, yang mana maunya Ten? Pak Peta dari tadi belum disambut tuh Pak Peta. Assalamualaikum Pak Peta. Mau punya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kores, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terakhir ngobrol 2001 kita loh. Udah lama banget. 2001 nenek lu kiper. Aku mau dengar ya, kayaknya yang dicontek tadi itu Gurunda itu bahasa saya itu. Kalau sudah bahas kitab itu apa namanya, gotiti istilah saya kalau itu, gotiti. Apa itu artinya Peta? Goblok tingkat tinggi. Brutal. Iya.
Ya Kak, begitulah kalau mereka udah saya tadi yang dibilang tadi Gurunda bahwa mereka pintar-pintar kalau artinya bahasa-bahasa dunia, ilmu-ilmu sosial dan sebagainya. Tapi begitu baca kitab, ya sudah nggak nyambung gitu loh. Yang ditanya apa, jawabnya apa gitu. Makanya ada istilahnya dulu Bang Jul itu, kalau Oten ditanya satu pertanyaan itu 14 jawaban. Iya betul. Ini di bawah ini pembenci Islam pada gue titik semua. Padahal kan Kores cuma ngasih pertanyaan gitu. Kalian mau dikasih kesempatan menikahi 72 bidadari atau mengawini Yesus? Terutama yang cowok-cowok ya. Mending yang mana gitu. Kalau gue sebagai laki-laki tentunya lebih memilih surga yang isi bidadari. Karena kalau surga isinya ngawinin Yesus, gue cowok posisinya dan nggak tahu gue dapat giliran keberapa itu, gitu kan? 2,1 miliar loh. Gue dapat giliran ke 1.700, bentuknya udah kayak gimana itu Tuhannya itu? Gitu kawan-kawan. Sama dengan ini Res ya. Kang ada kalau tidak salah di kitabnya mereka itu mengatakan bahwa ini Yesus bangkit di antara orang mati kan? Benar nggak? Ya, ada. Nah sekarang itu diindikasikan mati. Kalau dia mati, bukan bahasanya seperti itu. Gimana harusnya Peta? Harusnya kan bangkit dia setelah kematian. Bangkit di tengah orang mati kan belum tentu dia mati, ya nggak? Iya, berikut di atas kayu salib cuma 3 jam. Masa 3 jam mati? Nggak mungkin lah. 3 jam kok mati. Disalib, dipaku jam 12, jam 3 sore diturunin. Masa mati? Iya Peta, lanjut. Saya kemarin nonton filmnya Yesus versi Kristen. Biarpun versi Kristen, Yesus sendiri nggak pernah ngaku tuh dia sebagai Tuhan. Trauma gitu. Mungkin trauma jadi nggak ngaku. Iya, yang jelasnya kan Yesus yang dipercaya orang Kristen kan memang bukan Nabi Isa kan. Ya menurut kita ya, benar nggak? Bu, benar Peta. Tadi itu yang Gurunda sampaikan tadi tuh 1 jam setengah sebelumnya itu tuh. Gurunda hilang. Itu udah paling benar tuh, paling benar untuk 2024. Yesus itu adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Gitu Peta. Betul. Al-Qur'an. Wah, alhamdulillah. Rekrut akhirnya Gurunda dan Peta sepakat dengan Kores. Lanjut. Apa saya yang ngingetin tadi itu Kores? Wah, mantap Satsuki. Alhamdulillah ada pendahulu ternyata. Benar kan, memang yang diserupakan ya berarti kan ya, cuma kan Quran tidak menjelaskan siapa orangnya, dan buat Quran nggak perlu dijelaskan, buat Allah nggak perlu dijelaskan siapa orangnya kan. Iya, nggak perlu karena kan udah ada duluan jawabannya kan. Iya. Gitu. Tidak dijelaskan orangnya siapa aja, dia masih ngatakan katanya nyontek. Iya, kalau nyontek kan jatuhnya harusnya di Islam Nabi Yesus juga gitu kan. Namanya ngaco sendiri. Sapa dulu ya, izin ya. Muhammad, selamat pagi, agama apa? Nggak boleh nyapa. Promosi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, apa yang mau disampaikan Bang? Apa yang mau disampaikan Bang? Menyemuk sambil masuk data dalam komputer untuk ambil data. Kalau mau kita bacakan ayat-ayat ngomong apa sih? Kalau ada yang mau baca ayat-ayat Bible boleh.
Ngomong apa sih? Saya dapat sediakan dengan cepat. Oh, kalau ada yang mau baca Bible, beliau siap menyediakan gitu loh. Kalau butuh bantuan. Gitu. Iya Pak, aman. Kalau ada Kristen nanti Pak ya. Ya. Iya. Tapi sayangnya Pak, itu udah di komputer lagi, di otak udah. Biblenya udah ada di otak. Datanya tersimpan di otak udah Pak. Iya. Ya, kalau Pak Desuki itu Bible berjalan itu. Nah, itu dia. Sebab itu saya dapat daripada beliau lah. Ada rumah semua. Muhammad. Oke. Muhammad di mana nih? Di Malaysia apa di Singapura nih? Di Terengganu, Malaysia. Oh, Malaysia. Salam kenal ya, salam kenal lah. Iya. Oke, izin. Irwan, selamat pagi, agama apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekedar Apa yang mau disampaikan, Bang? ya, saya mau pengen kenalan nih semua dengan Gurunda semua nih, macam Bang Handi ya, yang di Jakarta juga Bang Handi ya kan. Bang Handi, Bang Sugi, ini Ustadz Sugi, ya Bang, Bang Kores, sama Bunda ya, sering ngikutin ini juga sih, Apologet Indonesia ini. Ya cuman ingin nimbrung aja, salam kenal kepada Gurunda semua aja ini. Ya, salam kenal kembali Bang. Siap. Ya. Sebentar saya mau pamit yang di YouTube. Untuk saudara-saudaraku yang di YouTube, karena sudah tidak ada perdebatan ya. Akhirnya perjumpaan kita di kesempatan kali ini akhirnya berakhir. Nanti kalau ada perdebatan kita kembali lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penontonnya masih banyak. Oke, Bang Irwan dibawa aja ya. Kita nunggu hotel. Oke, terima kasih. Ini live dari tadi itu yang ada cowok, kamu bilang cowok ganteng itu. Oh, ya aku juga live dari tadi tuh Pak De, dari sore malah. Maghrib, habis maghrib. Jadi aku udah ini sih. Udah berapa jam? Penayangannya? Udah berapa ribu jam tayangnya? Belum nengok Pak De. Aku dari udah 7 jam yang lalu. Oke, sorry. Diakhirin dulu. Siang 1400, jangan lupa subscribe, like YouTube Baluap TV. Ingat ya, subscribe, like Baluap TV ya, YouTube Baluap TV. Kalian yang ada di roomnya Zulkifli M. Abbas sudah cabut aja kalian dari situ ke Baluap TV kalian sekarang, cepet. Ya. Kalian yang ada di roomnya gantian kan Bang Juma kemarin gitu ngomong. Kalian yang ada di rumah keluar cabut kalian ke tes. Sekarang aku. Kalian yang ada di room Zulkifli M. Abbas cabut kalian pindah ke Baluap. Ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen Baluap TV. Ayo cepat, lu udah 1400 nih. Mau nengok aku. Ayo ke Baluap TV kalian ya, Baluap TV. Oke, Jai, selamat pagi, agama apa? Jai. Kalau Bang Juma pasti dengar-dengar dia di bawah tuh Juma. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang mau disampaikan Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah dijawab Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap hari nonton. Ya. Apa yang mau disampaikan Bang? Nggak bosan-bosan. Nggak bosan-bosan mendengarin. Bosan-bosan. Iyalah Bang, kan penuh ilmu yang kita Nggak sampaikan. cuma seneng aja gabung gitu aja. Ya, Masya Allah. Masya Allah. Bang, Makasih Bang. Bang. Nambah sekali ilmunya, luar biasa, subhanallah. Masya Allah. Ya. Masya Allah. Subhanallah. Mohon maaf lahir dan batin, mohon maaf lahir dan Sama-sama batin buat Bang. guru-guruku semuanya. Maafkan saya juga Bang. Terus ya.
kayak Bunda, Mas Handi, terus Mas Sugi, terutama Bang Zuma, subhanallah, luar biasa. Sama-sama Di Bang. Bali hampir subuh di Bali soalnya. Oh, tinggal di Bali ya, Bang? Di Bali alhamdulillah Mas Sugi, di Bali saya. Gabung, Bang, sama Api Bali, Bang, ya? Tapi insya Allah kalau memang digabungin insya Allah. Ya, daftar, Bang. Daftar dulu, nanti digabungkan ke Api Bali. Oke, siap. Soalnya setiap hari aku kalau nggak lihat itu kangen sekali soalnya. Ya Allah. Sampai subuh, subhanallah. Iya Bang. Oke, pasien selanjutnya. Tapi kadang-kadang Silakan, sinyalnya apa itu merah sekali punya saya. Iya, ini Iya pun Bang. merah. Iya. Oke. Mana tadi naik kok langsung hilang? Taufik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang mau nanya ini Bang. Untuk Jember, saya Jember Bang. Oh, Jember. Untuk api Jember ini ada apa enggak lo? Api Jatim, Bang. Kita kan tingkatnya masih tingkat provinsi dulu. Oh, Masih gitu. tingkat provinsi, jadi kalau mau gabung ke Api Jatim. Untuk caranya ya Pak Bang? Klik aja, ikuti aja Api Jatim, Bang, kan ada di TikTok itu. Api Jatim gitu cari lah, nanti di DM lah di sana ya. Ah, ini Api Bali nih nongol nih, Mbak Sonya Denova. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jay. Nah, ini kalau mau gabung ke Api Bali, ini Mbak Sonya Denova, ini Api Bali. Nah, DM aja ke beliau. Api Jatim ya untuk Jember ya. Iya, Api Jatim. Oke, siap. Ya, terima kasih banyak infonya Bang. Yo, Bang. Assalamualaikum. Mau jadi Api Bali, nanti DM aja ke saya kasih linknya supaya bisa isi aplikasinya Kak dia jadi anggota. Ya, yang di bagian Bali DM ke Mbak Sonya ya, yang ingin apa? Ingin bergabung sama Api, mari kita berjuang bersama. Oke, Aldi Rusdis. Selamat pagi, agama apa? Islam Wak. Iya Bang. Apa yang mau disampaikan Bang? Tak ada, cuma tumpang lewat aja. Di bawah aja kalau gitu Bang. Ya, baik. Nioten udah gak ada lagi kah kalian mau naik? Ten. Ini ada Starlink di TikTok, tapi nggak ada COD, takutnya ini jadi mau ngasih tunjuk ke Bang Juma, udahlah gak usah. Harganya 8 juta lebih. Iya, 8,5. Aku kemarin lihat sama anak aku ribut, mama sekarang lagi diskon 50%, 4,5 juta. Maksa dia aku beli itu. Untuk apa? Aku bilang gitu kan. Dia bilang murah, bla bla bla. Ini mau kemana aja? Emang kita mau kemana? Aku bilang di rumah udah ada. Jadi kan kalau misalnya pergi ke yang susah sinyal ya. Iya. Bagus loh itu sinyalnya itu tembus sampai 300 aku lihat. Kalau bayarnya murah. Emang kita mesti beli itunya kayak parabola gitu, kotak. Ya gitu. itu yang mahal itunya memang. Iya. Nah terus permasalahan gini Mbak De. Itu yang enggak itu aku lihat ya positif negatifnya itu kalau ada petir yang mesti disimpan itu nyamper ya pasti. Harus disimpan. Nah iya, atau matiin listriknya nggak bisa kena petir kan dia kan satelit. Itu dia kelemahannya. Udah gitu. Nah kalau misalnya ada masalah, kemana kita telepon? Aku tanya sama anak aku tuh dia bisa jawab.
Jadi oke lah, positifnya benar, bagus, ada bla 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 bla, tapi negatifnya juga ada. Gitu. Tapi kalau memang kayak ke Bang Juma itu mau di gunung pakai itu nggak apa-apa, bagus. Karena susah signal di sana. Spesialis pas dia lagi ke sana mau debat susah, musiknya jelek. Kalau kayak kita ya misalnya ada masalah Pak, biasanya nelfon nih, telepon, kan didengarin tuh. Nah kalau itu kan nelfonnya kemana? Soalnya kita aktifin aja pakai aplikasi. Gitu, terus bayarnya per bulan ada 200, ada yang tergantung ya, kita mau berapa. Gitu, tapi memang luar biasa. Tapi di uploadnya kecil Pak deh, uploadnya kecil deh. Uploadnya kecil? Kecil. Misalnya dia itu downloadnya bisa sampai hampir 300, uploadnya 39, itu udah termasuk besar untuk kita bandingin dengan film lumayan besar. Untuk YouTuber masih bisa lah. Gitu. Oke, izin nyapa dulu. Selamat pagi Dahlian, agama apa? Dahlian. Oh, Dahlian. Oke lah. Mana nih Oten? Naiklah. Naik sini, Dek. Jangan ngamuk-ngamuk, Dek. Ten, naik sini, Ten. Judul. Sehat ya, Steve? Pak, ini ngetik apa? Oh, lagi bikin thumbnail. Oh. Masih sehat. Ten, naik sini. Alhamdulillah. Nah, gimana nih besok lebaran? Ntar lagi aku baru pulang nih dari Jakarta. Siapa dari Jakarta? Aku dari Bandung, Jakarta. Terus nyampe lagi karena besok kan sholat Id di sini lah. Kak, sama saudaraku. Enggak, sama saudaraku ini. Di, kan adikku. Enggak nemuin Bang Andi. Nanti Bang Andi. Bang Andi nemuin enggak? Ketemu Bang Andi? Ketemu dong. Waduh. Aku kan SMS pagi-pagi, Assalamualaikum, nggak dijawab-jawab. Berapa hari di Jakarta Mbak Sonya? 3 hari, adik. Kan adik aku kan rumahnya lagi kebakaran. Habis semuanya. Jadi aku lihatlah langsung. Assalamualaikum warahmatullahi. Bang Bahasanya gimana kabar? Waduh. Bang Peta, kangen juga aku lah. Lama sekali saya nyari-nyari. Saya bilang mana Bunda Sonya ini. Udah jadi TikTok sekarang. Aku api Bali Bang Peta. Oh gitu. Iya. Bunda di miss call ya. Soalnya nomornya Bunda itu HP saya habis reset. Kalau ada masih nomor saya. Nanti DM aja deh aku kasih nomor. Oh, nomor Bang Peta masih yang lama. Aku bisa miss call kalau masih yang lama. Nggak ganti kan? Masih yang lama. Ya udah nanti aku. Miss call aja ya. Ya, oke deh. Kakak sehat? Enggak mau minta ulang resep itu resep. Hilang semua. Hilang semua. Ya udah. Oh. Gini aja lah ya, aku tulis, aku foto, tak kasih. Oke deh. Nanti dia tanya aja mau resep apa. Iya, ya kemarin itu Mbak. Itu apa, saus Padang. Ya, ya, saus Padang. Kemudian apalagi kemarin itu? Apa itu kemarin? Itu ada 4 kalau tidak salah. Bang Petanya rendang. Rendang. Sama nasi goreng. Nasi goreng, merem aja nasi goreng Bang Petanya. Sama apa lagi tuh? Ada 3 kemarin. Ada 4 kalau tidak salah. Apa ya? Rendang, Padang, terus apa tuh Bang Petanya? Iya, lupa saat itu. Mana aja apa yang Bang Peta makan, menurut Bang Peta enak, tanya aja Bang Peta. Oke deh. Berkepala di Bang Peta. Iya. Di aneh Mbak ya, di WA. Oh, ya. Kalau Pak Sugi Bibel berjalan, kalau aku resep berjalan Bang Peta.
Gimana baksonya? Hesti. Sehat. Alhamdulillah sehat. Hesti. Ya. Kalau kau mau buka restoran di Medan, kau tanya aku resepnya dijamin. Insya Allah rame usaha kau. Aku nggak Aku boleh. nggak tinggal di Medan. Di mana kau? Aku Tanjung Pinang. Punya Pinang. Sana kalau buka restoran nggak bisa. Restoran. Laris ini kan. Ya laris gimana orang setiap ada pengunjung baluap duduk ke situ baluap. Sepak kau gak duduk baluap, gak laku lah. Aku lah mak, seram kali kakak ini. Jadilah. Aku aja kalau orang galak aku nggak jadi beli bener. Aku kalau ngomong gitu. Orang dia galak gimana jualan bisa laku. Mau apa kau baluap? Beli apa kau baluap katanya kan? Saya ngomong kau baluap, sepak kau nanti kata. Kacau. Nanti orang udah makan kan, Pak D, orang udah makan nih, orang merokok-rokok dan apa. Udah selesai kau makan. Udah kau bayar. Aku pergi kau baluap katanya. Pergi. Kalau nggak kau pesan lagi. Nggak laku lah jualannya gimana bisa laris. Saya nak apapun masalahnya kalau digitukan mana datang tapi nggak tahu ya anehnya. Oh apa dia bikin YouTube aja apa semua orang diomelin malah pada datang pada nonton. Nah ini aneh ini. Dia spesialis marah-marah ya bang. Iya. Pak Sugi. Sampai saya komen di YouTube tuh gini, woi kalian di sini ngapain? Cuma nunggu diomelin saya bilang kan. Kalian nih aneh diomelin bukan pergi malah pada berdatangan. Aku kangen diomelin sama Baluap TV katanya. udah punya balap ini Hesti katanya kemarin mau buat YouTube udah jadi kok buat 2 hari tembus 1.500. Masya Allah. Tanya itu ini kan ada ngomong-ngobrol sama udah kemarin tuh 1.500 sekarang. Udah bisa lah kok ini action kau udah kok ini udah dapat itu belum jam tayangnya belum dapat. Oh jam tayangnya belum. Orang baru 7 hari 4.000 jam tayang. Subscribe 1.400 ya Pak dia. Dulu ya, atau sekarang? 1.000 subscribe, 4.000 jam tayang. Ya 4.000 jam tayang. Dia ngomong sama aku, Kak, gimana buat itu? Buat aja lah kau kan ada TikTok sini, tinggal aku connect kan gitu. Tanya Pak Disugi malah ngasih gitu. Perasaan aku ngomong YouTube cuma sama Pak D. Saya yang ngomong YouTube ngurus, cuma saya sama yang Pak remote. D. Saya remote komputernya. Nah, betul kan Pak D kan? Aku bilang Pak D, ada Sugi suruh tolong sama dia pintar ya. Dia cepat nyerap ilmu. Kalau aku ilmu coba diajarin cepat, tapi kalau nggak dipakai aku lupa. Aduh, capek deh. Kita sama belajar Pak D, tapi Pak D lengket, aku enggak. Nempel terus. Juga. Pak D ini kan akun baru tuh Pak D, subscribe-nya masih follower masih dikit. Nggak tolong Pak D teman-teman yang ada di bawah follow dong. Oh iya yang di bawah itu sih. Siapa Mbak blokir itu kalau suruh promosi dia itu? Mbak apa? Hesti, tolong aku bilangin marah-marahin dulu nih. Nah, marah-marahin tuh, woi baluap gitu cepetan. Apa ini TikTok, akun TikTok ini? Iya ya, maafi. Yang 1.100 nih Mbak Sonianya yang 1.100 Sonia Denova Api Bali. Kalian subscribe, follow. Kalian follow dulu nih. Yo, yang 1.100 follow Mbak Sonia. Di follow guys, biar bisa on cam guys. Saya udah ya. Izin follow. Oh, makasih Pak Ringo. Nanti aku follow balik. Di follow guys. Itu baik deh Pak D ngomongnya. Nggak marah-marah. Iya, dia lagi ngantuk. Oh gitu. Enggak, ini lagi sambil nyari Starling gitu. Dia kok Bang Ju penasaran aku kok bisa kena antrian gitu. Nah, tapi kalau mau carinya itu kan kita biar gak kena tipu, kita cari dulu pembelinya berapa. Kalau pembelinya cuma 1 jangan pesan. Tapi kalau pembelinya ada 500 saja baru kita pesan. Dan kalau bisa cari yang COD. Jadi nggak kena tipu.
Ini aku lagi nyari-nyari nih ya. Itu kemarin 50% loh, Hesti. Kok dihitung Apanya? murah kali. Cuma aku mikir lagi, rumahku kan lantainya 3. Kalau misalnya, makasih Kinhon apa tulisannya? 20, makasih barakallah, berkah. Itu kalau misalnya aku taruh tuh di dak bisa sih. Nanti kalau ada petir gimana? Aku juga pernah diserang petir 2 kali. Aku ganti anti petir 2 kali, Pak De. Kayak ada bom loh, Pak De. Anti petir tuh bukan dia yang menjauhi petir, nangkap petir, Pak De. Jangan salah. Malah ngundang petir ya. Ngundang petir. Iya. Jadi gini, radius berapa meter itu ada petir, tangkapnya sampai alhamdulillah semuanya elektronik aku aman. Tapi kalau orang nggak punya anti petir, kena sambar petir, rumahnya, listriknya habis semua elektroniknya. Nah aku nggak, gosong punya anti petirnya. Udah 2 kali. Izin teman-teman ya, saya pamit duluan ya, besok mau sholat id masalahnya. Iya Bang Petang. Jam 4. Makasih Pak Desugi semua ya. Iya Pak Petang. Mbak Hesti. Sholat subuh dulu ya. Makasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Hesti, Pak Desugi semua, teman di sini. Di sini sudah Nggak ada yang subuh. Ya, aku izin pamit dulu ya. Ten mana nih Ten? Naik ke sini Ten. Aku meet nggak apa-apa ya? Ten. Kuat ya? Kalau nggak aku turun aja gitu. Alhamdulillah saya. Alhamdulillah semuanya Aku pamit juga ya. Besok Iya, Bang, ngantuk Hesti. lagi. Soalnya Aku mau. Kenapa? Saya juga Sholat. sekalian ya. Ya. Assalamualaikum Makasih, Hesti, warahmatullahi ya. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Hesti, makasih Bang Andi semua. Sama-sama.